Timnas Indonesia U17 resmi melangkah ke putaran final Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar. Untuk pertama kalinya, Indonesia berhasil lolos lewat jalur kualifikasi resmi, bukan karena status tuan rumah seperti 2 tahun lalu. Pencapaian ini menjadi sejarah baru dalam dunia sepak bola Indonesia usia muda, setelah skuad asuhan Nova Arianto tampil gemilang di ajang Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di Arab Saudi. Persiapan tim dan target awal. Timnas U17 mulai menjalani persiapan sejak awal tahun 2025. Di bawah arahan pelatih kepala Nova Arianto, PSSI menargetkan timnas muda tampil maksimal di Piala Asia U17 2025 yang menjadi ajang kualifikasi menuju Piala Dunia. Nova Arianto kemudian memanggil para pemain muda potensial dari berbagai klub dan akademi, termasuk para pemain yang bersinar di kompetisi Elite Pro Academy dan Piala Suratin. Dalam proses seleksi, terjaring nama-nama seperti Evandra Florasta, Zahabi Goli, dan Fadly Alberto Hengga yang kemudian menjadi andalan tim. Ketiganya tampil menonjol dalam pemusatan latihan dan laga uji coba jelang turnamen. Grup C dan kemenangan krusial melawan Korea Selatan. Pada laga perdana Grup C Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Timnas Indonesia U17 menghadapi tantangan berat melawan Korea Selatan, tim yang telah 2 kali menjuarai turnamen ini. Sejak peluit awal, Korea Selatan langsung mengambil inisiatif serangan, memanfaatkan keunggulan fisik dan teknik mereka untuk menekan pertahanan Indonesia. Meski demikian, lini belakang Garuda Muda yang dikomando kapten tim tampil disiplin dan solid, berhasil meredam berbagai upaya serangan lawan. Sepanjang pertandingan, Korea Selatan mendominasi penguasaan bola dan menciptakan beberapa peluang emas. Namun, kiper Indonesia, Dava Al-Ghasemi, menunjukkan performa gemilang dengan serangkaian penyelamatan krusial yang menjaga gawang tetap rawan. Ketika pertandingan tampak akan berakhir imbang tanpa gol, pada menit ke-91, sebuah lemparan ke dalam panjang dari Fabio Aska menciptakan kemelut di depan gawang Korea Selatan. Dalam situasi tersebut, bola mengenai tangan salah satu pemain belakang lawan di dalam kotak penalti, sehingga wasit menunjuk titik putih. Evandra Florasta maju sebagai eksekutor penalti. Meskipun tembakannya awalnya ditepis oleh kiper Park Do-hun, Evandra dengan sigap memanfaatkan bola rebound dan mencetak gol dengan sepakan kaki kanan yang membawa Indonesia unggul 1-0. Gol dramatis di menit-menit akhir ini memastikan kemenangan bersejarah bagi Indonesia atas Korea Selatan, sekaligus menjadi modal berharga untuk pertandingan selanjutnya. Kemenangan ini menempatkan Timnas Indonesia U17 di posisi kedua klasemen Grup C dengan 3 poin, di bawah Yaman yang unggul selisih gol setelah mengalahkan Afghanistan 2-0. Laga berikutnya, Indonesia akan menghadapi Yaman pada 7 April 2025 di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah. Dominasi kontra Yaman. Menghadapi Yaman pada laga kedua Grup C di stadion yang sama, Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Timnas Indonesia U17 tampil dengan kepercayaan diri tinggi. Sejak awal pertandingan, Garuda Muda langsung mengambil inisiatif serangan, memanfaatkan kecepatan sayap dan kreativitas lini tengah untuk menekan pertahanan Yaman. Tekanan intensif ini membuahkan hasil pada menit ke-15, ketika Zahabi Goli mencetak gol pembuka melalui tendangan dari luar kotak penalti setelah menerima umpan lambung. Tak berselang lama, pada menit ke-25, gelandang bertahan Fadly Alberto menggandakan keunggulan Indonesia. Memanfaatkan umpan dari Zahabi Goli, Fadly menyundul bola ke gawang Yaman, mengubah skor menjadi 2-0. Memasuki babak kedua, Yaman mencoba bangkit dan meningkatkan intensitas serangan. Usaha mereka membuahkan hasil pada menit ke-52 lewat penalti yang dieksekusi dengan baik oleh Mohamed Al-Garash, memperkecil kedudukan menjadi 2-1. Namun, respons cepat ditunjukkan oleh Indonesia. Pada menit ke-87, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah pelanggaran di kotak terlarang. Evandra Florasta maju sebagai eksekutor dan dengan tenang menaklukkan kiper Yaman melalui tendangan mendatar yang mengarah ke sisi kiri gawang, membawa Indonesia menjauh dengan skor 3-1. Dominasi Indonesia semakin tak terbendung ketika pada menit ke-89, Evandra kembali mencetak gol keduanya dalam laga ini. Memanfaatkan kesalahan koordinasi lini belakang Yaman, ia berhasil merebut bola dan melepaskan tembakan akurat yang menggetarkan jala gawang lawan, menutup kemenangan telak 4-1 untuk Garuda Muda.
Kemenangan ini tidak hanya mengamankan tiket ke perempat final Piala Asia U17 2025, tetapi juga memastikan Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar untuk kedua kalinya secara beruntun. Kualifikasi resmi pertama Indonesia. Lolosnya Indonesia kali ini sangat istimewa karena merupakan hasil dari jalur kualifikasi resmi, berbeda dari edisi sebelumnya di tahun 2023 di mana Indonesia lolos otomatis sebagai tuan rumah. Pelatih Nova Arianto menyebut keberhasilan ini sebagai buah dari proses panjang, mulai dari pembinaan usia dini, kompetisi berjenjang, hingga penguatan sisi mental dan fisik pemain. Keberhasilan menyingkirkan tim sekelas Korea Selatan, dan mencetak banyak gol saat melawan Yaman, menjadi bukti nyata perkembangan sepak bola usia muda Indonesia. Harapan untuk masa depan. Lolosnya Timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia menjadi sinyal positif bagi masa depan sepak bola nasional. Ini menunjukkan bahwa pembinaan usia muda mulai membuahkan hasil nyata. Generasi muda seperti Evandra, Zahabi, dan Fadli bukan hanya simbol harapan, tapi juga bukti bahwa Indonesia mampu bersaing di level internasional bila dikelola dengan baik. Dengan persiapan matang menuju Piala Dunia 2025 di Qatar, publik ini menaruh ekspektasi tinggi. Harapannya, Garuda Muda tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga mampu berbicara banyak di ajang dunia. Dari Arab Saudi ke Qatar, dari mimpi ke kenyataan, Timnas Indonesia U17 siap menulis sejarah berikutnya.